Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Milati. Di sini saya akan menerangkan tentang model inquiry based learning. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah model-model pembelajaran di SD. Dosen pengampu Ibu Erna Zumrotun, SPD MPD. Teman-teman, tahukah kamu tentang model pembelajaran inquiry based learning? Disimak dengan baik-baik ya. Oke. Pengertian model inquiry based learning menurut para ahli. Menurut Gulo dalam At-Tabani 2014-78 mengatakan strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian, menurut At-Tabani 2014, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan belajar mengajar. Kemudian, pengertian menurut Khairul Anam, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris penyelidikan atau meminta keterangan. Siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Kemudian, langkah-langkah dalam model ini, setiap peserta didik didorong untuk terlibat aktif mengajukan pertanyaan yang terbaik setiap materi disampaikan, dan pertanyaan tersebut tidak harus selalu dijawab oleh guru. Model inquiry based learning. Pertama, engage. Kedua, explore. Yang ketiga, explain. Yang keempat, elaborasi. Yang kelima, evaluasi. Ini adalah model inquiry based learning yang saling berkesinambungan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Tiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kelebihan model pembelajaran inquiry menurut At-Tabani. Pertama, pembelajaran ini menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Kemudian, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang ketiga, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kekurangan model pembelajaran inquiry menurut At-Tabani. Pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, kadang-kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang. Keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya.
Keempat, menyajikan hasil karya kepada pembaca, teman sekelas, dan guru. Sekarang, yuk kita nonton contoh video pembelajaran Inquiry Based Learning. Assalamualaikum anak-anak. Ketua kelas, Rijal, ayo dipimpin bedah dulu ya. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ha, ha, ha. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen, ya Kak? Ya. Siapa yang masih ingat apa perbedaan ikatan ionik dan ikatan kovalen? Saya, Bu. Ya, ya. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk karena gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion yang berbeda muatan. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi jika minyak kita tuangkan ke dalam air. Saya, Bu, air dan minyak tidak akan bercampur. Ya, Minyak ada di bagian atas, air ada di bagian bawah. ya benar ya. Jawabannya anak-anak, kenapa minyak tidak bercampur dengan air? Ada yang tahu alasannya? Saya, Bu, Ya juga. karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air. Ya, perhatikan ya anak-anak, ini ada air dan minyak yang dimasukkan di dalam alat apa itu namanya? Alat apa namanya? Orang besar, ya. Sure, instead of just so we put this down. It will start with Nah, dari tayang tadi, apa yang kalian dapat amati dari sini tadi? Saya, Bu, Iya, ini ke? menurut yang saya lihat, tadi adalah percobaan air dengan minyak yang didekatkan pada batang besi yang digosok dengan kayu bol yang tujuannya untuk membuat medan magnet sementara. Ya. Air dapat dibelokkan ke arah medan magnet, sedangkan minyak tidak dapat dibelokkan ke arah medan magnet. Ya, bagus ini ke. Benar anak-anak ya. Jadi yang berbelok ke medan magnet tadi kita sebut sebagai senyawa polar, ya. Sedangkan yang tidak dibelokkan ke medan magnet disebut sebagai senyawa non-polar. Lihat deh, di buku ini, apabila dalam suatu molekul terdapat beda keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya, maka akan terjadi kepolaran. Semakin besar perbedaan harga keelektronegatifan antara kedua atom, semakin polar ikatannya. Contohnya, Lihat deh, aku udah ketemu ciri-ciri senyawa nonpolar, yaitu tidak larut dalam air dan larutan lain, serta tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contohnya yaitu Cl2, PCl5, H2, dan N2. Oke, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Coba ibu pengen tahu perwakilan dari kelompok, siapa yang bisa menyampaikan perbedaan senyawa kovalen polar dan non polar? Kami, Bu, dari kelompok 1. Ya, kelompok 1, Seva. Berdasarkan yang hasil diskusi kami, ciri senyawa polar yaitu adanya beda keelektronegatifan dan dapat larut dalam air. Sedangkan ciri senyawa non-polar yaitu sebaliknya. Ya, bagus.
Ibu pengen tahu hasil dari percobaan kalian. Apakah dugaan sementara kalian tadi benar ya tentang kepolaran senyawa? Coba Ibu ingin perwakilan dari kelompok Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil percobaan dari kelompok kami. Analisis data. Yang pertama, gejala apa yang menunjukkan selanjutnya? Berikut hasil percobaan kami. Yang pertama, H2O dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti H2O termasuk senyawa polar. Selanjutnya, C2H5OH dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti termasuk senyawa polar. Yang ketiga, HCl dapat dibelokkan ke medan magnet pula dan berarti termasuk senyawa polar. Yang keempat, NH4OH dapat dibelokkan ke medan magnet yang berarti senyawa polar. Yang terakhir, CCl4 tidak dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti termasuk senyawa non-polar. Perbandingan hasil dari dugaan sementara. Pada awalnya tadi dugaan sementara kami C2H5OH termasuk senyawa non-polar, dan setelah kami melakukan percobaan ternyata C2H5OH termasuk senyawa polar. Jadi dugaan sementara kami yang kedua tadi salah. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar hasilnya ya. Dengan demikian anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Setelah seharian ini kita belajar tentang senyawa, kepolaran senyawa. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini tentang kepolaran senyawa? Ada yang tahu? Ya. Dengan diciptakannya air itu sebagai senyawa polar, maka banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari air. Misalnya apa? Ada yang tahu? Manfaat air? Untuk minum, kemudian untuk apa? Ya, untuk mandi, untuk melarutkan obat, kan ya. Begitu besarnya ciptaan Tuhan ya, terutama air, maka alangkah baiknya kita harus mensyukuri nikmat itu dengan cara bagaimana? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Menghemat penggunaan air ya, gitu ya. Oke, sudah bagus semuanya. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Dan untuk pelajaran berikutnya nanti kalian pelajari tentang gaya antar molekul. Oke? Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.